Guys, ternyata pelaku penyiraman terhadap aktivis kontras Andri Yunus ternyata seorang anggota TNI. Sebelum kita lihat beritanya, kita lihat dulu komentar keras warganet seperti apa. Ini parah ini. Ini parah ini. Ini benar-benar parah. Hah? Di saat tentara negara-negara lain sedang berlomba-lomba menghasilkan persenjataan canggih berteknologi tinggi seperti rudal, balistik rudal, hipersonik, drone. Tentara di negara ini mainannya cuma air raksa. Hah? Bayangin, Angkatan Laut lagi yang seharusnya fokus menjaga kedaulatan wilayah NKRI di perairan, di samudra, di lautan. Angkatan Udara yang seharusnya sekarang ini memiliki drone canggih, memiliki rudal canggih, mainannya cuma air raksa. Tapi nggak cukup sampai di situ, Pulgoso. 4 tersangka ini menurut gua pasti ada perintah. Jadi sebelum otak atau dalangnya terungkap, maka gua anggap semua sia-sia. Kira-kira mampu nggak ya menangkap otak atau dalangnya? Ya sepertinya sih feeling gua biasalah akan banyak alasan dan spekulasi bla bli blu ble blo untuk mengungkapkannya. 4 anggota TNI melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis. Nah, mulai sekarang, jaga diri kalian masing-masing, selamatkan diri kalian masing-masing. Karena apa? Lu bayangin, aparat bos, 4 anggota TNI melakukan penyiraman. Terus kita harus bertumpu atau mencari perlindungan kepada siapa? Kalau bukan ke diri kita masing-masing. Ya bener kata Panji kemarin. Polisi kita membunuh, TNI kita berpolitik, plus melakukan penyiraman terhadap aktivis. Nggak mungkin dong inisiatif sendiri, ya kan? Ini bakal menyeret nama besar kalau mau serius diungkap. Eksekutor lapangannya aja melibatkan pangkat kapten coy, perwira TNI. Nggak mungkin kan yang nyuruh sekedar mamang-mamang bos tahu bulat digoreng dadakan. Pusat Polisi Militer Puspom TNI telah menetapkan dan menahan 4 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus penyiraman terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Keempat pelaku berinisial NDP sebagai Kapten SL, berpangkat Letu, BWH Letu, dan ES sebagai Serda. Mereka merupakan anggota dari Denma Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Para pelaku berasal dari Matra TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Dari 4 orang yang ditahan, 2 diantaranya diduga kuat berperan sebagai eksekutor di lapangan. Saat ini seluruh pelaku telah ditahan di Puspom TNI untuk menjalani pemeriksaan insentif. Mereka terancam jeratan pasal 467 ayat 1 dan 2 KUHP UU nomor 1 tahun 2023. TNI juga akan berjanji transparan usut dugaan keterlibatan prajurit di kasus Andri Yunus. Kasus penyiraman terhadap Andri Yunus kini memasuki babak baru. TNI memastikan akan melakukan penyelidikan internal terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus tersebut. Kapuspen TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa sejak awal kejadian, TNI sudah bergerak dan berkomitmen menjalankan proses secara profesional dan transparan. Langkah ini dilakukan untuk menjawab isu yang berkembang di masyarakat sekaligus mencegah spekulasi liar. TNI juga menyatakan tidak akan menutup-nutupi hasil penyelidikan. Jika terbukti ada keterlibatan prajurit, maka tindakan tegas akan diambil sesuai hukum yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga telah memerintahkan agar kasus ini diusut secara objektif, terbuka dan secepatnya karena menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Nah, menurut kalian apakah janji transparansi seperti ini cukup untuk menjaga kepercayaan publik atau harus diawasi secara ketat sampai tuntas? Bravo TNI. TNI baru aja konferensi pers bilang terduga penyiraman air keras 4 orang anggota TNI sedang diperiksa. Good job, keren banget. Cepet ya, cuma berapa hari doang TNI langsung nangkap pelakunya. Nah, ini ada satu lagi nih Pak, titipan pertanyaan netizen. Tapi netizennya Kak Melani Subono. Kak Melani Subono bilang kayak gini, cari yang kasih perintahnya juga Pak. Itu, tapi kata Kak Melani, bukan kata saya. Semangat Pak! Guys, udah baca beritanya kan? Puspom TNI menetapkan 4 tersangka terhadap pelaku penyiraman air keras. Sumpah, jujur, aku gak heran. Kenapa aku gak heran? Pasti dirimu semua gak heran kan? Ingat gak kejadian yang menimpa Novel Baswedan beberapa tahun yang lalu, di mana beliau saat itu lagi mengusut kasus buku merah ya, yang melibatkan dugaannya pejabat-pejabat tinggi ya, korupsi kakap lah istilahnya, dan tiba-tiba beliau disiram air keras dan motor pelakunya itu terlacak punya oknum polisi gitu. Nah, pada saat itu oknum tersebut beralibi bahwa motornya hilang kan sebelum kejadian. Nah, sekarang terjadi lagi. Nah, si wartawan Kontras yang disiram air keras ini kan sebenarnya salah satu wartawan yang sangat vokal yang protes pada saat ada rancangan undang-undang TNI yang dilakukan secara senyap-senyap, private gitu, nggak terbuka secara publik ya. Kan dia protes ya. Nah, ada dugaan saat dia disiram air keras ini, ada dugaannya ke situ terkait dengan undang-undang dengan masalah yang dia protes itu gitulah. Nah, jadi sebenarnya gak heran kan? Aku gak heran, sumpah. Aku gak heran kalau pelakunya itu tentara. Gimana komentar sekalian? Pada saat sebelum ditetapkan 4 tersangka ini, walaupun kita nggak tahu tersangkanya itu bernama ABCD, tapi pasti dong kita udah nalar siapa pelakunya. Dan ternyata kebukti guys, pelakunya mereka juga. Tapi aktor utamanya ketangkap enggak? Kalau prajurit itu biasanya bekerja karena ada orderan yang di atas nggak sih? Korek kalau aku